إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhina ajran nas min az-zulumati ila an-nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون ونجى العاملون المخلصون. اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul mursyidin. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Jumat kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala aktivitas yang kita miliki hari ini kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita hari ini, sebanyak apapun pekerjaan yang kita laksanakan hari ini, semua itu kita tinggalkan karena kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menyadari kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang bergelimang dengan dosa. Maka dengan dosa yang kita miliki itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Artinya tiada yang bisa bagi kita untuk melupakan Allah sedetik pun, karena apapun yang kita kerjakan di permukaan bumi ini tidak terlepas dari izin dan wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai abdu, sebagai hamba Allah,
tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk melupakan Allah. Setiap detik, setiap saat, dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dari ujung kuku sampai ujung rambut hari ini, kita perhatikan tubuh kita, kita introspeksi diri kita, tidak ada satupun nikmat datang dari kita sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La qadirun illallah, la basyirun illallah, la sami'un illallah. Tidak berkuasa melainkan Allah, tidak mendengar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya datang dari Allah. Maka kita sebagai hamba Allah hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Rindu rasanya kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya hati sanubari ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepakat para ulama, siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ahli ulama, kuncinya adalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat mulia, hari Jumat. Dari sekian 7 hari yang ada, hari Jumat adalah merupakan hari yang mulia. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita betul-betul sebagai umatnya memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang menjemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan diri hati sendiri, terutama kita yang hadir, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga berarti ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah takwa yang sesungguhnya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa setiap harinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap detiknya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa yang sesungguhnya. Orang-orang yang senantiasa menghadirkan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, apapun aktivitas yang ia kerjakan, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu pagi, sore, siang, malam, bahkan akan tertidur sekalipun, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa yang sesungguhnya. Orang-orang yang sedetik pun tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan denyut jantung kita berdetak setiap hari, tiada lain, tiada bukan yang diucapkannya melainkan kalimat Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap denyut jantung yang berdetak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwasanya jantung setiap hari berdetak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jantung itu telah berdetak, berhenti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, habislah jatah kita hidup di permukaan bumi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita dalam keadaan bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, janganlah kamu mati sebelum kamu dalam keadaan bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan waktu yang relatif singkat ini, Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru menetapkan mahizul khutbah kita pada kali ini adalah urgensi taubat. Berbicara tentang taubat, tentunya taubat ini identik dengan kesalahan. Setiap manusia tidak terluput dari yang namanya salah. Maka sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki kesalahan, hablum minallah, kita memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang kita lakukan itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa sadar diri, tahu diri, dan pandai membawa diri. Kalau kita sadar diri kita ini siapa, dari mana kita mau kemana, kita siapa kita sesungguhnya, kita tidak akan sanggup melaksanakan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah abdullah, kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dari cairan yang hina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di hadapan makhluk-makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh makhluk yang ada di penjuru dunia ini untuk sujud kepada Adam alaihissalam, sujud dalam arti bukan menyembahnya, menghargai Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iz qulna lil malaikati, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya untuk menghormati Adam. Sujud dalam arti bukan berarti menyembahnya, menghormati Adam, karena Adam adalah khalifah bil ard, pemimpin di permukaan bumi ini. Seluruh makhluk Allah kagum sujud menghormati Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis tidak sadar akan dirinya siapa dirinya sesungguhnya. Dia adalah seorang hamba. Kita ini adalah seorang hamba. Kalau kita seorang hamba Allah, abdullah, tentunya kita tidak luput dari yang namanya salah. Yang tidak bersalah itu adalah malaikat. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, dia sujud. Buktinya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud di hadapan Adam, dia sujud. Beda dengan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain. Artinya kita sadar akan diri kita ini siapa, dari apa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan kita harus tahu diri siapa diri kita sesungguhnya. Apa yang kita cari di permukaan bumi ini kita harus tahu. Kalaulah kita sudah tahu itu semua, kalaulah kita tahu itu semua, maka kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telah bergelimang dengan dosa, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Artinya kita menyesali segala kesalahan yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khata'an wa khairu khata'a at-tawwabuna. Setiap anak keturunan Nabi Adam penuh dengan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sejarah yang telah lalu. Nabi Adam alaihissalam hanya memiliki satu kesalahan saja. Tetapi beliau ketika hanya memiliki satu kesalahan saja, dia bertaubat selama 100 tahun, namanya baru diterima taubatnya. Sementara kita yang setiap hari bergelimang dengan dosa, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar diri kita siapa, kita yang bergelimang dengan dosa, dan kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap selesai sholat kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan istighfar, bahkan sampai kepada sayyidul istighfar, hidupnya istighfar, maka kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita temui Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap hari, setiap waktu. Hendaknya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan ingat kepada kita. Artinya ketika kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperhatikan kita. Artinya ketika kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dosa yang kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, sedangkan dosa yang besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha bisa dilakukan dengan yakninya mandi taubat, dan juga bisa dilanjutkan dengan setelah mandi taubat kita mengaku kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan salat sunnah taubat 2 rakaat. Salah satu salat sunnah yang bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun waktunya, bisa kita laksanakan adalah salah satu di antaranya adalah salat sunnah taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Bahkan Nabi Allah alaihissalam memiliki kesalahan. Tapi ketika mereka memiliki kesalahan, mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang maksum, yang tidak berdosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, laulaka ya Muhammad, kalaulah tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan langit dan bumi ini. Begitu mulianya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari selagi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengampun dan Allah Maha Melindungi, menutupi aib kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan aib kita, seperti halnya umat-umat Nabi yang terdahulu, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, apapun yang mereka kerjakan di saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung azabnya, kontan azabnya. Tetapi kita umat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu dari sekalian alam, Nabi yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala kesalahan dosa yang kita miliki, maka mungkin kita tidak sanggup berjalan di permukaan bumi ini saking banyaknya dosa kesalahan yang kita miliki. Seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, seorang pendakwah, justru mereka juga memiliki kesalahan. Tidak ada yang luput dari namanya kesalahan. Maka dengan kesalahan itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita sadar bahwa kita di permukaan bumi ini hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah dalam keadaan bersih, maka hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan bersih. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya dengan zikrullah wa zikrul katsir. Salah satu obat untuk bisa atau menghapuskan dosa-dosa kita adalah mengucapkan kalimat la
ilaha illallah. Dengan berzikir akan membersihkan hati kita, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bersih, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tenang. Jangan cari obat selain itu. Sungguhnya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tenang. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam benteng kalimat la ilaha illallah tidak rusak dan binasa. Mari hari ini kita membiasakan diri untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang ringan kita ucapkan tapi berat pada timbangan kebaikannya. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang memasuki surganya dunia, maka siapa tidak memasuki surganya dunia, maka dia tidak akan memasuki surganya akhirat. Surga dunia dimasuk oleh Islam. Islam adalah ketenangan hati ketenangan hati dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tenang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.